melanjutkan pengajian Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang Jumatan. Dan sudah kita bahas kemarin bahwasanya Jumatan itu waktunya sama dengan zuhur. Jadi tidak boleh sholat Jumat sebelum tergelincir matahari. Nah, kemarin ada yang bertanya, bolehkah khutbahnya sebelum tergelincir matahari? Nah, sudah dijawab ya bahwa sah karena yang penting sholatnya adalah setelah tergelincir matahari. Dan itu kita temukan dalam kitab fikih, misalnya dalam Subulus Salam dijelaskan di sini. Wa ajaza Malikun, Imam Malik membolehkan al khutbata qabla zawal, khutbah Jumat sebelum tergelincir matahari. Tunas salat, tetapi salatnya harus setelah tergelincir matahari. Jadi yang penting salatnya, karena salatnya harus tepat waktu. Kalau khutbahnya boleh sebelum tergelincir matahari. Meskipun sudah kita sampaikan kemarin, lebih baiknya azannya ketika sudah tergelincir matahari supaya orang-orang paham bahwa azan itu memang betul-betul sudah masuk waktunya sholat. Kita lanjutkan sekarang hadis berikutnya, hadis 444 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma qala ma kunna, tidaklah kami para sahabat naqilu, tidur qailulah atau istirahat qailulah, wala nataqadda, juga kita tidak makan siang, illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah Jumatan. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini lafalnya milik Imam Muslim. Dan dalam satu riwayat disebutkan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadinya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka itu tabkir itu bersegera untuk datang kepada Jumatan. Jadi pagi-pagi mereka sudah datang kepada Jumatan. Sehingga tidak mungkin mereka makan siang dan tidak mungkin mereka istirahat siang kecuali setelah Jumatan. Karena sebelum Jumatan sudah sibuk dengan apa? Ibadah, menunggu imam di dalam masjid. Nah, sehingga otomatis istirahatnya harus setelah Jumatan. Makan siangnya harus juga setelah Jumatan. Sebelum Jumatan mereka tidak punya kesempatan untuk istirahat atau makan siang. Hasungan untuk datang ke Jumatan pagi-pagi itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yaitu beliau memberikan urutan, ya. Orang yang datang lebih awal pada waktu Jumatan maka lebih utama. Kata kuncinya fi sa'atil ula. Ini hadis sudah terkenal, ya. Man ightasala yaumal jum'ah ghusla janabah. Siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat. Tsumma raha fi sa'atil ula, kemudian datang pada jam yang pertama. Faka'annama qarraba badanah, dia seolah-olah berkorban seekor unta yang gemuk. Kalau datangnya pada jam yang kedua seperti korban sapi. Datang jam yang ketiga seperti korban kambing bebas jantan bertanduk bagus. Siapa yang datangnya pada jam yang keempat seperti korban dajajah, ayam. Siapa yang datangnya pada jam yang kelima seperti korban telur. Dalam riwayat yang lain, kelima itu seperti korban burung, keenam itu seperti korban telur. Nah, ini adalah hasungan dari Nabi SAW supaya kita datang Jumatan pagi-pagi. Maka lebih pagi lebih baik. Yang datang jam 10 lebih baik daripada yang datang jam 11. Yang datang jam 9 lebih baik daripada yang datang jam 10, dan seterusnya, lebih pagi lebih baik. Nah, karena itu ini harus jadi perhatian untuk kita, ya. Sebisa mungkin datang lebih pagi. Kalau memang tidak ada pekerjaan di luar, maka datang ke masjid lebih pagi. Kalau imam memang sunnahnya datangnya akhir. Jadi imam itu datangnya ketika sudah tiba waktu Jumatan, dia masuk masjid, naik mimbar, kemudian adzan. Jadi bukan imamnya nunggu lama di masjid, bukan begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi seperti itu. Nah, sehingga yang tidak menjadi imam silakan disegerakan datang ke masjid, karena itulah sunnah para sahabat Nabi SAW yang sudah hilang pada masa sekarang ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah yang lain, yaitu naqil, istirahat siang. Ini termasuk sunnah Nabi.
Dan istirahat siang itu tidak harus dengan tidur, yang penting istirahat. Apa sih manfaatnya istirahat siang? Mari kita lihat hadisnya. Kata kuncinya bil qailulah. Kalau tidak ada bi qailulah. Kalau enggak ada ista'in. Ini hadisnya sudah lama enggak saya baca, lupa kata kuncinya. Baik. Kalau tidak ada qilu. Nah, ini hadisnya kita sudah temukan. Qilu, tidurlah, qailulah. Fa inna syayatina, karena sesungguhnya setan-setan la taqilu, tidak melakukan istirahat qailulah. Hadis riwayat At-Tabarani, dan hadis ini derajatnya hasan. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim fit Tib, di dalam kitab At-Tib, kedokteran. Jadi maksudnya ini termasuk cara kita menyehatkan tubuh kita. Ini termasuk sunnah Nabi. Manfaatnya dua. Manfaat pertama dari sisi agama. Agama mendapat pahala karena kita menyelisih setan. Manfaat yang kedua dari sisi dunia, sehat badan kita. Nah, maka marilah kita biasakan siang itu istirahat. Boleh sebelum zuhur, boleh setelah zuhur. Kalau orang-orang Mekah sama Madinah kebiasaannya istirahat siang itu setelah zuhur. Tapi seandainya kita orang Indonesia punya kebiasaan istirahatnya sebelum zuhur, nggak ada masalah. Nah, kalau saya lihat memang rata-rata setelah apa? Zuhur. Makanya sudah sesuai dengan adatnya para sahabat. Orang-orang Mekah Madinah memang istirahatnya pada zuhur. Hadis berikutnya 445. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah yakhtubu, beliau berkhutbah qa'iman, dengan berdiri. Faja'at, maka datanglah irun, rombongan unta. Irun itu adalah rombongan unta yang membawa dagangan. Minasyami atau minasyami, dari Syam. Fangfatalan nasu, maka orang-orang pun buyar ilaiha, menuju kepadanya. Hatta, sehingga lam yabqa, tidak tersisa, illa, kecuali 12 rajulan, 12 orang saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sebelum kita jelaskan maksud hadis ini, terlebih dahulu ada koreksi. Hadis ini sebenarnya muttafaqun alaih, sehingga kalau dikatakan rawahu Muslim ini kurang sempurna. Nah, maka dikasih tanda sendiri. Kalau dalam kitab saya kasih tanda qaf, karena qaf itu singkatan dari muttafaqun alaih. Jadi segala kesalahan dalam Bulughul Maram itu biasanya saya kasih tanda kurung begini. Ini tanda kurung menunjukkan apa? Ada kesalahan. Demikian juga hadis sebelumnya tadi ada kesalahan di sini, disebutkan wal lafdhu li Muslim. Lafal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Padahal sebenarnya lafalnya Imam Bukhari juga seperti ini. Nah, maka sehingga kalimat ini sebenarnya enggak perlu. Wal lafdhu li Muslim ini enggak perlu. Makanya saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan ini ada satu kesalahan. Taib hadis ini 445 menunjukkan 3 perkara. Pertama, bahwasanya khutbah Jumat itu hendaklah qa'iman, berdiri. Dan khutbahnya Nabi ketika Jumatan selalu berdiri, tidak pernah duduk sama sekali, dan itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat apa? Al-Jum'ah, wa tarakuka qa'iman. Surat Al-Jum'ah ayat 11. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, berdiri. Maka khutbah Jumat jangan duduk. Nah, mungkin sebagian orang mengatakan, saya melihat Syekh Qardawi khutbah Jumatnya duduk, pakai kursi duduk. Nah, maka jawabnya adalah, kalau yang melakukan itu ulama, kita jangan tergesa-gesa menyalahkan. Tanya dulu apa sebabnya. Ternyata Syekh Qardawi ketika khutbah Jumat dengan duduk, usianya itu sudah 78 tahun, Pak. Udah tua, Nah, sehingga memang apalagi Syekh Qardawi kan badannya gemuk. Sudah gemuk, sudah tua. Nah, ini susah untuk berdiri, sehingga beliau disiapkan kursi. Maka ini tidak ada masalah karena ada uzur atau ada sebabnya. Tapi kalau tidak ada uzur, jangan duduk ya, karena Nabi selalu khutbah Jumat berdiri. Dalam sejarah khutbah Jumat dengan berdiri
dilakukan sejak zaman Nabi sampai zaman Muawiyah. Nggak ada yang duduk. Yang pertama kali duduk adalah Sayyidina Muawiyah. Kenapa Muawiyah khutbahnya duduk? Sama alasannya dengan Syekh Qardawi, yaitu beliau gemuk badannya sehingga susah untuk berdiri. Nah, maka beliau disiapkan tempat, maka dia duduk di atas mimbar tersebut. Nggak ada masalah. Jadi jangan mempermasalahkan. Karena apa? Karena ada udzur. Jadi kaidahnya harus kita hafalkan. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Asalnya dilarang, tapi karena darurat jadi boleh. Atau kondisi hajat nih, karena al-hajah tunazzalu manzilat ad-darurat. Hajat itu sama dengan darurat dalam sebagian kondisi. Apalagi ketika Sayyidina Muawiyah khutbah dengan duduk, itu yang diceramahi adalah para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi tidak mengingkari, maka ini bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai kesepakatan mereka. Apalagi Sayyidina Muawiyah sebelum dia khutbah duduk, dia sudah memberitahukan dulu, saya khutbahnya akan duduk karena saya tidak bisa berdiri. Nah, maka ini tidak ada masalah, sudah diizinkan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya fangfatalan nasu ilaiha. Para sahabat Nabi ketika tengah mendengar khutbah Jumat, mereka mendengar ada rombongan datang, dagang datang, mereka malah pergi meninggalkan khutbah Jumat. Nah, ini sebagian orang mungkin akan suudzon kepada para sahabat. Berarti para sahabat itu mikirnya masalah dunia. Buktinya ketika ada dagang datang, mereka langsung keluar dari khutbah Jumat. Nah, jangan seperti itu mikirnya. Yang benar adalah bahwa kejadian ini di awal Islam, dan itu dulu khutbah Jumatnya adalah setelah sholat Jumat. Jadi dulu di awal Islam sholat dulu, baru kemudian khutbah. Sama dengan sholat Id ya. Sholat dulu, baru kemudian khutbah. Nah, makanya para sahabat menganggap ini khutbahnya tidak wajib didengarkan. Akhirnya mereka bubaran, keluar menuju ke perdagangan. Jadi kalau kita tahu sejarah, insya Allah tidak akan suudzon kepada para sahabat. Nah, setelah kejadian ini kemudian diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang khutbah dulu, baru kemudian salat. Salatnya setelah khutbah. Makanya khutbah Jumat wajib didengarkan setelah itu. Tidak sunnah untuk didengarkan. Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan tidak tersisa kecuali 12 orang. Nah, kata-kata 12 orang ini, sebagian orang salah paham, dikira bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Jumatan itu minimalnya 12 orang. Salah itu. Karena di sini tidak ada kata-kata bahwa khutbah Jumat atau sholat Jumat sahnya hanya 12 orang. Tidak ada itu. Karena itu pendapat yang paling kuat insya Allah, bahwasanya sholat Jumat itu sudah cukup dengan 2 orang atau 3 orang. Dalilnya sudah pernah kita sampaikan dulu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Kalau diserukan adzan, berarti ada muadzin. Lis salati min yaumil jum'ah fas'au, maka segeralah. Berarti ada yang berangkat ke masjid, itu makmumnya. Ila dzikrillah, menuju kepada zikrullah, yaitu khutbah Jumat dan salat Jumat. Berarti ada khatibnya. Maka cukup 3 orang. Muadzin, makmum sama khatib. Atau 2 orang. Karena muadzin, makmum bisa juga sebagai makmum. Muadzin bisa juga sebagai apa? Makmum. Maka cukup 2 orang. Sehingga tidak wajib harus 40 orang sebagaimana dalam mazhab Syafi'i yang kita kenal ya. Mereka katakan minimalnya Jumatan harus 40 orang. Kalau kurang dari itu maka tidak sah Jumatannya. Itu enggak sahih. Hadis berikutnya 446. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka, barang siapa yang mendapati raka'atan, 1 rakaat min salatil jumu'ati, dari salat Jumat, wa ghairiha, atau salat yang lain, fal yudif, maka hendaklah dia menambahkan ilaiha, kepada salat tersebut, ukhra, rakaat yang lain. Jadi salat Jumat kan 2 rakaat. Nah, kalau telat 1, nah tinggal nambah 1, berarti dia masih dapat Jumatan. Wa qad tammat, dan sungguh telah sempurna salatuhu, salatnya. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, dan lafal ini milik Daraqutni, sanadnya sahih. Lakin akan tetapi qawwa Abu Hatim
Imam Abu Hatim menguatkan irsalahu, bahwa hadis ini mursal, ya, hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Tapi kesimpulannya kata Syekh Zuhairi, hadis ini derajatnya sahih. Kenapa? Karena jalurnya banyak. Demikian juga karena ada beberapa hadis yang lain yang semakna dengannya. Nah, maka saling menguatkan, kesimpulannya hadisnya apa? Sahih. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah salat Jumat itu kan 2 rakaat. Nah, kalau kita masih dapat 1 rakaat, itu sama dengan kita masih dapat Jumatan tersebut. Tetapi kalau kita sudah telat semuanya, maka kita sudah tidak mendapatkan Jumatan tersebut. Sehingga siapa yang telat 2 rakaat, maka sholatnya menjadi 4 rakaat, menjadi zuhur. Kenapa menjadi zuhur? Karena dia tidak dapat Jumatan. Maka kembali ke hukum asal, yaitu sholat zuhur. Karena biasanya siang hari seperti itu adalah sholat zuhur. Dan itulah fatwa mayoritas para ulama. Dan itulah fatwa dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, yang dikenal sebagai orang yang paling paham terhadap Al-Quran di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, sehingga ini pendapat yang sangat kuat nih. Memang ada sebagian kecil ulama berpendapat yang namanya sholat Jumat itu tetap 2 rakaat dimanapun saja berada. Mau di rumah sendirian ya tetap 2 rakaat, mau terlambat di masjid ya tetap 2 rakaat, mau di pantai ya tetap 2 rakaat, mau di pesawat terbang ya tetap 2 rakaat. Tapi pendapat jumhur nggak begitu. Jumatan itu ada aturannya, ada khutbahnya, ada sholat berjamaahnya. Berarti kalau nggak ada khutbahnya bukan sholat Jumat namanya. Kalau nggak ada jamaahnya berarti bukan apa? Sholat Jumat. Nah, maka para wanita yang ada di rumah, menurut para ulama mayoritasnya bahwa mereka sholat Jumatnya menjadi zuhur karena kembali kepada hukum asalnya dan tidak ada Jumatan bagi mereka. Bisa diulang gini. Jadi man adraka rakaah, siapa yang dapat 1 rakaat berarti sudah dapat sholat tadi, tinggal nambah 1 rakaat. Kalau telat 2 rakaat berarti nggak dapat sholat tersebut, maka sholatnya menjadi zuhur atau 4 rakaat. Monggo. Ya, itu alasan mereka. Ya, dalilnya tidak ada yang tegas, tidak ada dalil yang dari Nabi yang mengatakan tidak ada sholat zuhur pada hari Jumat, nggak ada kalimat begitu. Mereka hanya melihat bahwasanya di hari Jumat itu Allah mensyariatkan kita untuk sholat Jumat. Tetapi kalau kita lihat fatwa-fatwa para sahabat, mereka mengatakan yang telat 2 rakaat maka sholatnya menjadi 4. Itu menunjukkan bahwa kembali ke hukum asal yaitu sholat zuhur. Sama dengan kalau kita sholat id ya, sholat id sudah ikut, kemudian sholat Jumat bebas mau ikut mau tidak. Nah, fatwa ulama bagaimana? Mayoritas ulama memfatwakan yang tidak ikut Jumatan kembali melakukan sholat zuhur. Berarti kan kembali ke hukum asal. Tapi ini masalah khilafiyah ya. Seandainya ada orang yang mengikuti pendapat ulama yang katakan sholatnya tetap 2 rakaat meskipun di rumah, ya biar aja. Tapi kalau saya mensarankan ikuti pendapat mayoritas ulama dan itu sesuai dengan pendapat para sahabat-sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lain-lainnya tadi. Yang saya tahu pendapat yang mengatakan Jumatan itu tetap 2 rakaat dimanapun berada meskipun di rumah, itu pendapat mazhab Zahiri. Nah, sekarang mazhab Zahiri itu munculnya lebih dulu mana? Antara mazhab Zahiri dengan sahabat Nabi. Lebih dahulu sahabat Nabi. Mazhab Zahiri itu kan pendirinya Imam Daud al-Zahiri. Itu generasinya setelah sahabat habis. Baru muncul itu Imam Daud al-Zahiri. Nah, maka kalau disuruh pilih generasi sahabat, pendapat generasi sahabat atau generasi setelahnya. Kalau saya pilih pendapat generasi para sahabat. Sehingga salatnya menjadi 4 rakaat bagi yang tidak Jumatan. 447. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah yakhutubu berkhutbah qa'iman dengan berdiri. Thumma yajlis, kemudian duduk istirahat maksudnya. Thumma yaqumu, kemudian berdiri lagi. Fa yakhutubu qa'iman, lalu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faman amba'aka, maka siapapun yang menginformasikan kepada engkau bahwasanya Nabi kana yakhutubu jalisan, adalah berkhutbah dengan duduk,
faqad kadzaba, maka sungguh dia berdusta. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan 3 perkara. Pertama, bahwasanya khutbah Jumat itu qaiman, dengan berdiri, dan ini sudah kita bahas tadi. Yang kedua, bahwasanya khutbah Jumat itu 2 kali dipisah dengan yajlis, duduk. Nah, duduk ini tidak ada satupun riwayat sahih bahwasanya Nabi membaca bacaan-bacaan tertentu. Karena itu para ulama katakan ini duduknya duduk istirahat. Jadi supaya khutbah itu antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, nah, khatibnya ada istirahatnya. Dan untuk para jamaahnya bisa merenung dulu tadi khutbah yang pertama. Karena itu khutbah 1 dan 2 ini jangan dibeda-bedakan. Karena sebagian orang ada yang membedakan, khutbah pertama harus panjang, khutbah kedua harus pendek. Mana dalilnya itu? Enggak ada. Ada yang membedakan, khutbah pertama pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua pakai bahasa Arab. Mana itu dalilnya? Ya, khutbah pertama sama kedua sama, tujuannya untuk memberi nasihat. Kalau yang dinasihati orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, yang dinasihati orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Saya tidak cocok dengan sebagian mazhab yang mengatakan bahwa rukun khutbah Jumat harus bahasa Arab. Nggak cocok saya. Karena kalau khutbah Jumat harus bahasa Arab, kira-kira orang Indonesia ini paham nggak, Pak? Nggak paham. Nah, terus fungsinya apa khutbah kalau nggak dipaham? Padahal khutbah tujuannya untuk apa? Memberi nasihat. Nah, maka ini adalah satu mazhab yang perlu ditinjau ulang, yang mengatakan rukun khutbah Jumat harus bahasa Arab. Dari mana itu? Memang Nabi berbahasa Arab ya, memang karena memang bahasa beliau bahasa Arab. Tapi nggak ada sama sekali perintah dari Nabi kalau khutbah Jumat harus bahasa Arab, kalau nggak bahasa Arab nggak sah, nggak ada itu. Tapi kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperhatikan bagaimana perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya. Perhatikan perkataan Jabir bin Samurah. Dia mengatakan apa? Faman amba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Siapa yang memberi informasi bahwa Nabi pernah khutbah dengan duduk, maka dia dusta. Ini dia bisa mengatakan dusta itu karena betul-betul memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, nggak mungkin berani ngomong seperti ini. Karena bisa jadi kan, pas Nabi khutbah duduk, dia sedang pergi dari Madinah, tidak mengikuti khutbah Jumatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak kemungkinan itu? Ada. Tapi ketika dia berani bersumpah atau berani mengatakan, pasti dusta itu yang ngomong Nabi khutbah dengan duduk. Ini menunjukkan dia sangat betul-betul perhatian dengan ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah mari kita sebagai umat akhir zaman ini yang nggak pernah ketemu dengan Nabi, kita perhatikan hadis-hadis Nabi, bagaimana ibadah beliau, dan kita tiru persis ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu khutbah Nabi yang harus kita tiru adalah hadis berikutnya ini, 448. Ini termasuk sunnah Nabi yang sebagian orang tidak melakukannya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila berkhutbah, ihmarrat aina, kedua matanya merah, wa ala sautuh, dan meninggi suaranya, ya, keras, washtadda ghadabuh, dan dahsyat marahnya, maksudnya seperti orang marah, hatta sehingga ka'annahu, seolah-olah beliau itu mungdhiru jaishin yaqul, seorang pengancam tentara, seorang pengancam pasukan yang sedang mengatakan, sabbahakum wa massakum, hati-hati pagi kalian dan sore kalian. Maksudnya bisa diserang pada sore hari, bisa diserang pagi hari, maka hati-hati, siap, waspada. Jadi ini sabbahakum wa massakum ini bukan ucapan Nabi ketika khutbah, bukan. Tapi seperti seorang pengancam pasukan yang memberikan ancaman dengan ucapan ini. Wa yaqulu, Nabi mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadits, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairal hadis, sebaik-baik petunjuk, hadi Muhammadin, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara barunya. Wa kullu bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama, dhalalah, adalah sesat.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah khutbahnya Nabi yaumul Jum'ah, pada hari Jumat, yahmadullah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yuthni alaih, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaqulu, kemudian mengatakan, ala isri dzalik, setelah itu, waqad ala sautuh, dan sungguh telah meninggi suara beliau. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, may yahdihillah, siapapun yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang diberi kesesatan oleh Allah, disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada yang memberi hidayah terhadapnya. Dalam riwayat Nasa'i ada tambahan, wa kullu dhalalatin, dan setiap kesesatan, finnar, tempatnya di neraka. Jadi sunnah Nabi ketika khutbah Jumat gimana? Kesimpulannya adalah beliau khutbah dalam keadaan menjiwai khutbahnya. Jadi betul-betul memberikan kesan kepada apa? Para jamaah. Maka khutbah Jumat pakai teks, ini enggak sesuai sunnah. Baca kemudian pelan-pelan bikin para jamaah ngantuk, dan bacanya setengah jam. Ini udah pelanggaran terhadap sunnah Nabi bertubi-tubi. Baca ini sudah enggak sesuai sunnah. Loh, Nabi kan memang nggak bisa membaca. Iya, tapi kalau membaca begini kan tidak menjiwai, cuma nyontek tulisannya aja. Bahkan kadang-kadang baca masih salah, padahal baca ayat Quran masih salah. Nah, maka ini parah seperti ini. Kemudian yang kedua, khutbahnya terlalu panjang, 30 menit, nggak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuai sunnah ini, ihmarrat aina wa ala sautu washtadda ghadabu. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, saking dahsyatnya Nabi khutbah, ini mimbar sampai goncang, Pak. Sampai para sahabat itu khawatir kalau mimbarnya jempale atau Nabi jatuh dari mimbar. Nah, ini bayangkan bagaimana dahsyatnya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbahnya Nabi dahsyat, menjiwai khutbahnya pendek. Kira-kira ada yang sempat tidur enggak? Enggak ada, Pak. Nah, maka kalau sekarang para jamaah itu pada tidur ketika khutbah Jumat, itu sebenarnya saya tidak menyalahkan 100% pada para jamaah. Kenapa? Khotibnya sih nggak sesuai sunnah. Mestinya pendek dipanjangkan. Mestinya marah-marah dahsyat. Maksudnya suaranya yang keras, malah suaranya lembek, baca lagi, nggak menarik. Nah, maka khotib Jumat itu semestinya dipilih. Tidak semua orang bisa khutbah Jumat. Yang memang bisa khutbah ya silahkan khutbah, yang nggak bisa ya dicoba sekali, udah habis itu nggak usah aja. Kalau orang Sunda lembut-lembut masih. Nah, tapi ketika khutbah harus marah antum. Nggak boleh lembut lagi, nggak boleh. Ini karena hadisnya jelas ya. Washtadda ghadabu, dahsyat marahnya. Dan sudah saya coba khutbah 8 menit, suaranya lantang, nggak ada yang tidur. Saya lihat nggak ada yang tidur sama sekali. Awalnya sih tidur nih, karena kan innal hamdalillah biasa. Tapi begitu sudah masuk amma ba'du, keras suaranya, langsung pada bangun kaget semuanya. Nah, habis itu kan kayaknya udah hafal semuanya, wong kaya mesti khutbahnya dahsyat. Dan kemudian yang kedua yang kita ambil pelajaran di sini adalah bahwa Nabi memulai khutbahnya dengan yahmadullah, memuji Allah. Maka khutbah Jumat itu pertama innal hamdalillah, memuji Allah. Jangan lupa ya. Wasiat takwa, jangan lupa. Karena Nabi juga membacakan ayat-ayat takwa dalam Quran. Ada 3, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ahzab. 3 ayat ini biasa dibaca Nabi dalam khutbah Jumatnya. Tapi seandainya bukan 3 ayat enggak apa-apa. Yang penting apa? Wasiat takwa, ittaqullah. Yang ketiga, jangan lupa syahadat. Karena kalau khutbah tanpa syahadat itu seperti tangan yang rusak, tangan yang buntung satu, atau tangan yang tidak berguna satunya. Kemudian jangan lupa pula untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa pula untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu ringkasnya 5 ini. Saya ulangi lagi, tahmid jangan dilupakan, syahadat jangan dilupakan, salawat jangan dilupakan, wasiat takwa jangan dilupakan, membaca ayat Al-Quran juga jangan dilupakan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i keras,
bahwa ini termasuk rukun, sehingga kalau tidak dilakukan itu khutbahnya tidak sah. Tapi saya lebih cenderung pendapat mazhab Hanafi. Yang penting khutbah Jumat itu adalah nasihat. Sehingga kalau sudah terjadi nasihat, sudah sah meskipun ini tadi tidak dilakukan. Tapi kalau pengen sempurna, ini tadi semuanya dilakukan. Karena supaya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahmid, syahadat, selawat, baca ayat Quran, perintah takwa. Tapi seandainya suatu saat diperlukan khutbah yang tidak ada 5 ini, ya nggak apa-apa, sah. Misalnya ketika naik mimbar tiba-tiba gempa, kalau khutbahnya harus urut seperti ini, malah jamaahnya lari semuanya. Nah, maka seandainya khutbahnya pendek saja, Bismillahirrahmanirrahim, tenang bapak-bapak semuanya, jangan lari, semuanya berada di masjid sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aman semuanya. Semuanya istighfar. Kemudian turun dari mimbar, udah sah khutbahnya. Enggak ada masalah. Kemudian segera sholat, segera selesai supaya orang-orang aman. Seandainya begitu enggak ada masalah. Khutbah paling pendek dalam sejarah yang saya tahu adalah khutbah dari seorang ulama Maroko. Namanya Al-Imam Ibnu Ashur. Beliau masuk ke masjid naik mimbar marah-marah. Gara-gara apa? Dari rumahnya menuju masjid, beliau melihat wanita Maroko ada yang nggak pakai jilbab. Kaget dia. Padahal sepanjang sejarah nggak ada wanita Maroko tidak pakai jilbab, semuanya pakai jilbab. Nah ini kok mulai ada yang berani nggak pakai jilbab? Siapa ini? Maka beliau naik mimbar langsung marah. Beliau tiba-tiba langsung mengatakan, Nisa uman fis suq. Siapa itu wanita-wanita di pasar nggak pakai jilbab, itu siapa itu? Ditanya 3 kali nggak ada yang jawab. Maka beliau kemudian menyampaikan khutbahnya, tidak ada kebaikan iman kalian kalau istri-istri kalian dibiarkan tanpa jilbab di pasar-pasar seperti itu, di luar rumah seperti itu. Kemudian langsung turun salat Jumat. Nah, itu khutbah Jumat paling pendek. Ini khutbah Jumat tanpa rencana, ya. Karena beliau ketika ke pasar lewat pasar itu melihat itu langsung kaget, loh, ada wanita-wanita kayak gini. Nah, maka khutbah Jumat seperti ini sah insyaallah taala, ya. Karena memang tidak ada dari Nabi kata-kata yang tegas bahwa khutbah itu tidak sah kalau tanpa 5 yang saya sebutkan tadi. 5 yang saya sebutkan tadi semuanya sudah ada dalilnya, tapi saya ingin tampilkan satu aja. Khutbah yang tanpa tasyahud. Kullu khutbatin, setiap khutbah laisa fiha tasyahud, yang tidak ada tasyahudnya, fahiya kal madil jadma, kal yadil jadma, maka itu seperti tangan yang putus. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, maka khutbah Jumat pakai tasyahud. Hadis 449. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna, sesungguhnya, tula, lamanya, panjangnya, salatir rajul, salat seseorang, maksudnya salat Jumat, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbah dia, maksudnya khutbah Jumat, ma'innatun, adalah tanda min fiqhihi, bahwasanya dia paham agama. Faqih itu paham agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya khutbah Jumat itu hendaknya pendek, sementara sholatnya dipanjangkan. Dengan kata lain, khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh guru kami, Syekh Shalih Nusaymi. Beliau biasanya khutbah Jumat rata-rata 8 menit. Kemudian sholat Jumatnya rata-rata 12-an menit. 8 sama 12. Udah, itu aja, selesai. Enggak ada yang tidur, Pak. Karena kalau ceramah beliau teriak-teriak seperti orang marah. Padahal ketika kajian begini beliau biasa sekali. Kajiannya nggak pernah menggebu-gebu, nggak pernah. Termasuk kajian yang lunak, yang lembut. Begitu naik mimbar, wah udah keras. 8 menit saja. Ya kadang-kadang 10 menit kalau memang temanya perlu agak panjang, tapi rata-ratanya adalah sekitar 8 menit. Ini sesuai sunnah Nabi. Qisara khutbatihi, pendeknya khutbah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Gara-gara corona, gara-gara Covid, ini orang-orang sekarang sudah menghidupkan sunnah Nabi khutbah pendek. Saya pernah masuk di satu masjid, ada tulisan,
khutbah jangan terlalu panjang karena ada corona, supaya kumpulnya nggak lama-lama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Corona karena sudah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu khutbah Jumat tuh yang saya lihat itu rata-rata 30 menit. Dulu. Karena saya pernah mengalami datang pada satu khutbah Jumat. Ini khatibnya ini seperti sudah habis bahannya, tapi diulang lagi bulat-bulat supaya habis 30 menit. Yang mengatakan harus 30 menit siapa? Enggak ada. Bahkan kalau mau sesuai sunnah qisar, pendek. Saya tanya kepada guru saya, Syekh Walid hafizahullah, Syekh, kalau mau sesuai sunnah Nabi, khutbahnya pendek, ini kalau dimeniti berapa menit? Beliau mengatakan 6 menit. Saya tanya, loh kok 6 menit? Dalilnya apa, Syekh? Beliau mengatakan karena Nabi khutbahnya membaca surat Qaf. Surat Qaf itu kalau dibaca 6 menit kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau surat Qaf ditambah tadi syahadat kemudian dan sebagainya, ya mungkin ya sekitar 8 atau 10 menit. Nah, maka diusahakan Mas kalau khutbah sekitar 10 menit aja. Kalau perlu dikasih peraturan ya, khutbah di masjid ini 10 menit. Kemudian sholatnya dipanjangkan. Tula sholatnya dipanjangkan. Nah, supaya sholatnya panjang gimana? Supaya sholatnya panjang, baca seperti yang dibaca oleh Nabi SAW. Beliau kalau khutbah Jumat itu melakukan kebiasaan 3 macam surat yang dibaca. Yang pertama adalah beliau membaca surat Al-Jum'ah dan surat Qaf. Mari kita lihat di dalam layar di sini. Surat Jumat sekitar berapa panjangnya? Surat Jumat sama Al-Munafikun. Nah, ini surah Al-Jumat sekitar 2 halaman. Kemudian surah Al-Munafikun sekitar 2 halaman juga. Nah, rata-rata itu yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan yang pertama. Yang kedua, beliau membaca surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Yang ketiga, beliau membaca surat Al-Jum'ah sama Al-Ghasyiyah. Ini 3 sunnah Nabi SAW. Tapi ini enggak harus ya. Kalau mau baca apa saja boleh. Cuma yang ada dari Nabi SAW contohnya adalah 3 ini. Orang sudah sering baca Al-Jum'ah sama Munafikun. Orang sudah sering membaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Yang jarang dilakukan ini Al-Jum'ah sama Al-Ghasyiyah. Karena itu kalau saya ngimami Jumatan biasanya Jum'ah sama Ghasyiyah. Kenapa? Niatan kedua menghidupkan sunnah Nabi SAW. Niatan pertama supaya lebih panjang atau agak panjang salatnya. Niatan yang kedua supaya sesuai sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan? Monggo.